Saya punya dua background di situ. Background sebagai seorang yang pernah belajar pemerintahan dari tahun 92 di STPDN, kemudian ke Institut Ilmu Pemerintahan, ke Magister Ilmu Pemerintahan dan seterusnya. Sebagai itu saya memandang bahwa kebijakan ini tidak tepat. Jadi kebijakan mengikuti atau bergabung dengan board of peace buatan, kita tahu sosok yang memang kontroversial, bahkan sangat kita bilang sangat membuat kekacauan dunia, yaitu Donald Trump. Ya, Donald Trump. Jadi dia bicara perdamaian, kemudian kita ikut di dalamnya dan dia jadi legalisasi buat dia gitu. Sementara dalam konstitusi kita, background saya memandang bahwa dalam konstitusi itu kita justru harus melakukan politik bebas aktif. Kedua, memang harus membebaskan dunia ini dari penjajahan, tidak boleh ada penjajahan. Sementara yang jadi objek BOP tadi itu adalah objek penjajahan di dunia, di bumi Palestina yang harus dilegalkan, yang harus diakui genosida itu tidak ada masalah. Diakui bahwa Israel sebagai negara Zionis itu benar melakukan genosida di situ. Tapi kan statement pemerintah, Bung, ini bagian daripada ikhtiar pemerintah untuk bisa peduli terhadap Palestina. Peduli Palestina itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah lakukan langkah diplomatik yang jelas. Ya, ini mungkin yang dikatakan sebagai langkah diplomatik karena akan berjuang dari dalam begitu. Dari dalam bagaimana? Kalau kita melihat sama dengan kita masuk ke sarang penyamun, kemudian kita ikuti dia, kita tunduk dalam aturan dia. Ya, kalau kita mau melakukan langkah bahwa ini harus dilakukan langkah perubahan, mungkin kita bisa merujuk bagaimana yang dilakukan oleh Indonesia di awal kemerdekaan dulu. Mengundang negara-negara Asia, Afrika, bikin konferensi Asia Afrika. Nah, itu langkah politik mungkin itu yang lebih tepat, bukan malah bergabung dengan yang dibuat oleh penjajah, yang dibuat oleh para pengkhianat, para perampok ini. Ini kan sama dengan kita menceburkan diri bergabung kepada mereka yang jelas-jelas kelakuannya adalah melakukan penjajahan, genosida, perampokan, dan seterusnya. Bagaimana mungkin Donald Trump habis melakukan kejahatan dengan menculik Presiden Maduro, lalu bicara perdamaian, kita mau berdamai, lalu bicara dengan Palestina, dia Israel terus menyerang sampai hari ini. Mana bukti perdamaiannya? Kemudian kita bergabung di situ malah jadi legalitas bagi Amerika bahwa negara Muslim yang sangat besar sudah mendukung perdamaian yang dilakukan oleh langkah Trump. Padahal bom terus meledak di Palestina, pembunuhan terus terjadi, tanah di Palestina terus dikuasai. Inikah yang disebut dengan ikut memikirkan Palestina?